fitrah itu adalah tentang anjuran untuk berbagi, ya. Jadi usia di bawah 7 tahun itu kalau dalam istilah itu he's a real king the universe, bahwa anak di usia 7 tahun ke bawah itu adalah anak raja, ya, yang mereka merasa bahwa dirinya itu adalah pusat semesta. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa usia 0 sampai 7 tahun itu jadikan anak sebagai raja. Kemudian di usia 7 sampai 14 tahun jadikan anak sebagai tawanan, dan usia 14 tahun ke atas jadikan anak sebagai seorang sahabat. Nah, di bawah usia 7 tahun anak sebagai raja, maka kita tidak seharusnya untuk mengajarkan hal-hal yang belum mereka untuk wajib mempelajari, seperti halnya calistung yang tadi, terus belajar untuk Al-Quran, ya, baik itu belajar membaca, mengaji maupun menghafal. Kalau misalnya ada yang bertanya tentang masalah Imam Syafi'i itu 7 tahun dia sudah hafal 30 juz loh. Tapi ya baik-baik saja sampai sekarang kok, gitu ya. Padahal kalau kita lihat Imam Syafi'i ini dan para imam-imam yang lain, banyak di antara mereka itu yang mereka sudah gifted, ya. Sudah gifted itu dalam artian mereka memang sudah bakatnya menjadi seorang ulama. Kita lihat dalam biografinya Imam Syafi'i, dia usia 7 tahun sudah hafal 30 juz. Usia 10 tahun dia sudah menjadi seorang mufti. Usia 12 tahun dia sudah mengarang sebuah kitab Al-Um, ya, yang tebalnya itu sampai 9 jilid. Dan di antara Imam Syafi'i, ya, di antara saudara-saudara Imam Syafi'i, itu tidak ada yang seperti Imam Syafi'i, ya. Dan di antara 3 anak Imam Syafi'i itu tidak ada yang seperti Imam Syafi'i. Dan di kalangan Imam Syafi'i pada waktu beliau masih hidup itu tidak ada ulama yang sekaliber Imam Syafi'i. Jadi proses Imam Syafi'i menjadi seorang yang hafiz 7 tahun, 10 tahun jadi mufti, 12 tahun sudah bisa mengarang kitab yang plastik gitu ya, yang tebal dan berjilid-jilid, itu bukan sebuah proses pendidikan, tapi itu adalah memang sebuah gifted, ya, bawaan dari Allah yang memang Allah sudah install ketika beliau lahir, ya. Maka kalau kita berupaya supaya anak kita menjadi seorang Imam Syafi'i, ya kita harus melihat potensinya dia, ukurannya dia, bakatnya dia itu memang sama nggak dengan Imam Syafi'i. Karena nggak semua anak itu bisa di Imam Syafi'i kan, ya. Jadi ini di fitrah belajar, maka di usia 0 sampai 7 anak itu lebih banyak kita habiskan jatah bermainnya, ya, dan lebih baik itu bermain dengan belajar bersama alam, ya, bukan bermain dengan HP, dengan gadget, ya. Karena usia 0 sampai 7 tahun ini sebaiknya sih untuk gadget ini kita tidak terlalu bebaskan gitu ya, ada aturan mainnya. Nah, kemudian ada namanya fitrah estetika dan fitrah bahasa, ya, dimana fitrah estetika bahasa ini dimulai di usia 0 sampai 2 tahun, ya. Kita kenalkan bahasa ibu, ya. Untuk masalah fitrah ini ada sebuah kisah di usia 0 sampai 2 tahun, kan mau bayi laki-laki maupun perempuan kan pasti menyusu kepada ibunya, ya. Dan itulah saat ibu mengenalkan tentang bahasa ibu. Tapi ada juga beberapa orang tua yang merasa ya keluarga modern, ya, keluarga yang moderat gitu ya, yang sudah berkemajuan, ya. Beberapa dari anaknya itu mereka sudah diajari tentang bahasa cinta ini dengan berbagai macam bahasa, ya. Atau lebih kerennya mereka biasanya dikenalkan dengan bahasa Inggris, ya. Ada anak yang di Indonesia, ya, usia 5 tahun, 7 tahun gitu ya, mereka sudah dibiasakan bahasa Inggris, ya. Padahal di lingkungannya itu mereka ketika berbicara itu
bahasa sehari-harinya itu bukan bahasa Inggris gitu ya. Sehingga pernah ada sebuah kasus di mana kami punya teman yang anaknya tuh ketika bergabung dengan anak-anak kami yang sepantaran dengan usianya mereka, usia balita itu, anak ini minder. Kenapa? Karena dia di rumah sudah biasa untuk ngomong bahasa Inggris, tetapi ketika di luar rumah, dia teman-temannya itu rata-rata ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu ya. Dan dia nggak ngerti, ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jawa tuh dia nggak bisa. Ya. Nah ini salah satu contoh pencederaan fitrah dalam masalah bahasa atau bahasa apa namanya fitrah estetika ya. Jadi usahakan bahasa cinta, bahasa ibu itu hanya satu yang dikenalkan. Nanti usia 7 tahun ke atas kita mau mempelajari berbagai macam bahasa nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya masih balita kita dengan alasan yang ya supaya lebih terlihat keren gitu ya, dengan kita ucapkan bahasa sehari-harinya bahasa Inggris gitu ya. Kalau dulu kan cuman masalah manggil orang tua aja yang keren ya. Ya kalau di Jawa kan biasanya bapak ibu ya. Nah kalau di orang-orang yang supaya terlihat keren kan mama papa gitu ya. Nah kalau sekarang nggak cuman nama papa mama aja, tapi anaknya sudah diajarkan tentang bahasa Inggris supaya terlihat keren gitu ya. Apalagi anaknya dimasukkan ke sekolah international school gitu ya, supaya terlihat wah gitu. Padahal itu justru itu malah mencederai fitrah estetika anaknya ya. Kemudian ada juga fitrah keimanan ya, dimana fitrah keimanan ini kita mulai dari usia 0 sampai 7 tahun. Jadi di usia 0 sampai 7 tahun itu bukan tentang bagaimana kita bisa baca Quran, tapi yang lebih penting adalah bagaimana anak mencintai Al-Quran dulu. Ya, dengan apa? Dengan kita ceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah sahabat, ya. Sehingga ketika anak usia 7 tahun ke atas, mereka mau belajar tentang Al-Quran, itu adalah karena cinta, bukan karena paksaan. Ya. Demikian juga di masalah fitrah bakat. Mohon maaf ya, ini batuknya masih belum sembuh ini. Jadi untuk fitrah bakat itu sebaiknya dikenalkan di usia 10 sampai 14 tahun. Kalau teman-teman belajar tentang masalah talent mapping, itu ada 36 klaster bakat yang sebaiknya di usia 10 sampai 14 tahun anak itu dikenalkan dengan semua klaster bakat itu. Ya, maksudnya 36 klaster bakat itu contohnya ya, misalnya anak itu dicoba untuk menjadi olahragawan, anak dicoba tentang seniman, anak dikenalkan dengan IT, ya. Pokoknya sebisa mungkin 10 sampai 14 tahun anak ini belajar ke semua klaster bakat itu. Sehingga dia nanti ketika usia 14 tahun sudah mulai ajak dengan bakatnya itu. Contoh dalam masalah fitrah bakat, ini kalau misalnya kita lihat fenomena yang ada, para mahasiswa di Indonesia ini dari penelitiannya Abah Rama, guru saya yang foundernya Talent Mapping itu mengatakan bahwa 97% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan. Ya, di sini mungkin ada yang merasa. Dan saya pun dulu juga turut menjadi korbannya ya. Jadi saya dulu kuliah juga kayaknya jurusannya itu nggak sesuai dengan passion saya gitu ya, dengan bakat saya. Dan yang lebih parah lagi, beberapa dari mahasiswa yang lulus ini ketika masuk dunia kerja, mereka bekerja tidak sesuai dengan jurusannya dan tidak sesuai dengan bakatnya pula. Ya, jadi yang pertama sudah kuliahnya nggak sesuai dengan bakat karena dia salah jurusan. Yang kedua karena ini ya tidak ada pilihan lain. Nah, maka banyak para mahasiswa yang lulus yang tadi itu tidak kuliah sesuai dengan bakatnya atau salah jurusan itu, ketika masuk dunia kerja ya mohon maaf, ini moderator jam siaga jam 20.30 pulang. Oh ya, berarti ini saya materinya sampai jam berapa nih? Jam 20.30 bisa tanya jawab. Oh gitu ya.
Saya lanjutkan ya. Jadi sampai mana tadi? Fitrah bakat ya. Jadi banyak para mahasiswa yang 97% yang jurusan dan ketika masuk dunia kerja, mereka kerja pun tidak sesuai dengan passion, ya, tidak bekerja sesuai dengan bakatnya. Nah, ini kan yang seringkali membuat produktivitas kerjanya itu nggak maksimal karena itu, ya. Dan ini pernah saya alami juga dulu. Saya tuh bakatnya bukan di dunia keuangan, tapi saya merasa kalau dulu itu kayaknya jadi pegawai bank itu keren gitu ya, sehingga waktu itu saya memilih jurusannya accounting. Nah, ketika saya bekerja di perkantoran di staf keuangan, ya saya kerja bisa-bisa aja sih, saya ngerjain laporan keuangan accounting gitu ya karena paham ilmunya, tapi masya Allah stres ya. Kenapa kok stres ya? Karena saya bekerja bukan sesuai dengan passion saya bekerja bukan sesuai dengan bakat saya, ya. Apalagi ketika awal kerja gajinya kecil gitu ya, itu tekanan hidup ya. Sampai akhirnya saya memilih keluar dan alhamdulillah sekarang ini saya sudah mulai menemukan ya passion saya apa, bakat saya apa. Dan ketika saya bekerja pun sekarang tuh enjoy aja gitu ya. Kalau dalam istilah bakat itu dari guru kami ya Barama, itu ada formulanya namanya 4E ya. Jadi 4E itu kalau misalnya rekan-rekan siaga di sini sudah bekerja dengan menemukan 4E-nya, insya Allah itu sudah sesuai dengan mission kita ya. Jadi yang pertama usahakan ketika kita bekerja nanti itu yang pertama adalah enjoy ya. Saya pribadi jujur itu saat ini posisinya lebih suka ya dari 7 klaster bakat teratas saya itu yang paling menonjol itu di dunia writing ya, di dunia penulisan. Jadi saya menulis kadang dari ada isya gitu ya, setelah tidur sebentar nanti lanjut menulis sampai subuh ya, tidur cuma 1-2 jam itu ya kuat-kuat aja dan saya enjoy gitu. Yang kedua yang jadi formula 4E itu adalah excellent ya. Excellent itu berarti kerjaan kita itu karena sesuai dengan bakat kita itu ya akan sempurna ya. Contohnya ketika saya menulis, maka karena saya jam terbang menulisnya sudah lumayan tinggi, karena sering menulis, maka hasil karya-karya saya ketika dibukukan ya laku gitu ya. Itu namanya excellent. Terus yang ketiga itu easy. Easy itu berarti mudah. Kalau misalnya kita bekerja ya seperti yang tadi saya katakan, saya dulu kuliahnya di dunia accounting, lalu bekerja sebagai seorang staff. Saya mengerjakan laporan itu sulitnya masya Allah ya. Bahkan kadang stres gitu ya, apalagi masalah angka ini kan 1-2 angka keliru ya keliru semuanya gitu ya. Nah ini berarti kalau saya bekerja di dunia accounting itu nggak isi, dan itu berarti tidak sesuai dengan pakem yang 4E itu. Nah, tapi berbeda ketika saya menulis itu ya, buat saya menulis itu isi-isi aja gitu ya. Bahkan ketika misalnya langsung diminta untuk menulis copywriting ya, menulis artikel mendadak pun 5 menit jadi gitu. Karena isi itu buat saya menulis itu sesuatu yang sesuai dengan passion, sesuai dengan bakat. Nah yang terakhir setelah kita menemukan isi, excellent dan enjoy, maka earn itu berarti penghasilan itu akan mengikuti. Ya ketika dulu saya awal-awal menulis itu buku saya laku itu bisa sampai royaltinya itu bisa sampai ratusan juta gitu ya, dan itu ngikutin gitu ya. Padahal saya waktu menulis tuh nggak ada tuh dapat fee, dapat royalti sekian banyak itu nggak ada. Tapi karena saya bekerja dengan jiwa, bekerja dengan bahagia, bekerja dengan tulus, maka ketika saya isi, enjoy, excellent, earn itu pasti akan mengikuti. Ya. Yang terakhir ini ada fitrah seksualitas. Jadi fitrah seksualitas ini artinya jangan sampai anak-anak kita ini ketika nanti beliau tumbuh ya, mereka berkembang dewasa gitu ya, ketika fitrah seksualitas ini salah atau mencederai fitrahnya, maka yang terjadi apa? LGBT ya.
Kalau sekarang ada namanya plus Q ya, LGBTQ. Nah ini kan ada sesuatu yang keliru, berarti kenapa kok anak-anak kita ini terjerat LGBT, karena ada fitrah seksualitas ini yang bermasalah ya. Misalnya ya, ketika misalnya kita di anak usia 0 sampai 2 tahun itu kan baik laki-laki maupun perempuan itu didekatkan dengan ibunya karena kan waktunya menyusui ya. Tapi ketika usia anak laki-laki 0 sampai 2 tahun, maka sebaiknya anak laki-laki ini didekatkan kepada ayahnya ya, supaya dia belajar tentang maskulinitas. Jadi kalau anak usia 2 sampai 7 tahun ini dia belum mengenal genetiknya, belum mengenal gendernya. Nah, ini berarti bermasalah nih. Begitu juga dengan anak perempuan usia 2 sampai 7 tahun, maka sebaiknya dikenalkan atau didekatkan dengan ibunya. Nah, kemudian di usia 7 sampai 14 tahun ini dibalik. Anak laki-laki sebaiknya dekat dengan ibunya. Ya, dan anak perempuan di usia 7 sampai 14 tahun sebaiknya didekatkan kepada ayahnya. Supaya apa? Supaya mereka merasakan cinta, supaya mereka merasakan tentang bagaimana kita harus memperlakukan lawan jenis. Kan KDART itu kan biasanya berawal dari mereka yang ketika di rumahnya itu tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya dari orang tua ya. Maka jangan sampai kebolak-balik yang rumus yang tadi itu, karena kalau kita salah ya, misalnya ada contohnya nih ya, ada keluarga yang broken home. Anak broken home ini, si perempuan ini karena dia itu kehilangan sosok ayah dan selama ini dia dididik sama ibunya, maka dia dalam fitrah seksualitasnya itu dia merasa bahwa lelaki itu eh, eh, sebuah seorang yang makhluk yang sangat dibenci gitu ya, sehingga akhirnya ketika dia kenal dengan seorang wanita yang maskulin, nah ini benih-benih LGBT bisa muncul dari situ. Nah, ini tentang beberapa macam fitrah. Kita lanjut ke slide selanjutnya, bisa dibantu admin. Ya, ini proporsi adab dengan fitrah ya. Jadi yang saya sampaikan tadi, usia 0 sampai 6 tahun itu tidak ada tanggung jawab moral ya. Nah, seperti yang harus belajar calistung tadi, harus belajar ngaji, harus belajar adab ya. Ini usia 0 sampai 6 tahun itu jadikan anak sebagai raja itu berarti ya nggak ada beban ya. Termasuk diajarkan untuk sholat gitu ya. Itu kan hadisnya sudah jelas tuh. Hadisnya adalah ajarkanlah anakmu sholat ketika mulai usia 7 tahun ya, bukan mengajarkan anak sejak dini. Jadi kalau ada orang tua yang memaksa anaknya di usia balita untuk rajin ke masjid ya, rajin ngaji, nah ini berarti sudah menyalahi hadis ini tuh ya. Jadi hadisnya kan lebih lengkapnya itu ajarkanlah usia anakmu sholat ketika usia 7 tahun, dan ketika usia 10 tahun dia tidak mau sholat maka pukullah. Jadi sampai ada ancaman untuk memukul anak ketika dia tidak sholat di usia sampai 10 tahun ya. Tapi kalau misalnya usia 7 tahun itu tidak ada beban apapun ya. Kalau bahasa syariatnya itu namanya taklif ya, tidak ada beban syariat. Mau dia sholat nggak sholat, dia itu memang bukan bebannya dia. Mau dia ngaji mau enggak ya, mau dia beradab apa enggak, ini di usia 7 tahun ke bawah itu ya dia fasenya adalah fase raja, bebas, nggak ada tanggung jawab. Nah yang kedua tahapannya adalah di usia 7 sampai 10 tahun maka adab ini mulai ditempa ya. Kan kalau tadi kepakataannya Ali bin Abi Thalib itu usia 0 sampai 7 tahun kan fase raja ya, dan usia 7 sampai 14 tahun itu adalah fase tawanan. Maka di usia 7 tahun ke atas, nah ini boleh mulai ada tempaan yang bersifat tega gitu ya.
Dan yang bisa tega di sini adalah yang faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor ayah. Jadi kalau bahasa kami itu ayah itu harusnya jadi ayah raja tega. Tapi kalau ibu itu adalah seorang permaisuri pembasuh luka. Jadi si ayah ini tugasnya adalah ketegaan, ya. Misalnya contoh gampangnya anak usia 7 tahun dia belajar sepeda. Di Finlandia yang merupakan negeri dengan pendidikan terbaik di dunia, ya, itu di Finlandia tuh nggak ada ceritanya usia 7 tahun ketika anak masuk SD tuh harus tes calistung tuh nggak ada. Tapi tesnya ketika masuk SD itu adalah anak bisa anak bisa mengendarai sepeda kayu, ya, sepeda ontel, sepeda pancal ini. Dan di bawah usia 7 tahun, maka yang lebih tega, yang lebih cepat untuk mendidik anak supaya dia bisa mengendarai sepeda itu adalah ayahnya, ya. Karena si ayah tuh akan lebih tega kepada anak ketika dia melepas anaknya mulai belajar sepeda. Awalnya dipegangin, lepas pelan-pelan sampai akhirnya anaknya bisa belajar sepeda sendiri. Kemudian anaknya jatuh, ya, itu ayah lebih tega daripada ibu. Maka disebut yang tadi itu, maka ketika si anak ini jatuh dari sepeda, fungsinya ibunya adalah si pembasuh luka, ya. Jadi usia 7 tahun ke atas itu mulai kita adab di tempat dengan ketegasan, ya. Kalau di usia 10 sampai 14 tahun ini adab di tempat dengan ketegasan, dengan interaksi pada zaman, ya. Kalau kami sendiri mohon izin, mungkin ini sedikit mainstream, ya. Untuk anak-anak kami di usia 10 tahun itu kami sudah mulai memagangkan anak, ya, karena kami kan anak-anaknya kan rata-rata homeschooling, ya, tidak terikat dengan waktu belajar atau harus ke sekolah setiap hari, ya. Nah, usia 10 tahun itu kami mulai namanya belajar dengan maestro. Maestro itu berarti ahli yang berbakat di satu bidang tertentu, ya. Jadi contohnya nih, misalnya kalau anak kita ternyata minatnya di fotografi, nah kita belajar sama Abi Darwis. Kan kalau misalnya teman-teman tahu kan Abi Darwis ini fotografer profesional yang sudah punya nama di dunia internasional gitu, ya. Nah, atau misalnya kita anak kita ternyata ingin belajar melukis. Nah, kalau belajar melukis, nah itu bisa ke Rahmat Effendi, pelukis yang fenomenal, gitu ya. Jadi kita lebih banyak di usia 10 tahun ini belajar kepada maestro, ya, belajar kepada ahlinya. Dengan harapan apa? Nanti di usia 15 tahun ke atas, ya, fitrah as a self role itu kami harapannya ketika usia anak ini akil balik, ya, tahu bedanya ya akil balik, ya. Kalau akil itu berarti dia secara kemampuan berpikirnya dia sudah dewasa. Kalau balik berarti kalau anak laki-laki itu dia sudah mimpi basah, kalau anak perempuan berarti dia sudah haid, ya. Sebenarnya kalau dari kalangan ulama itu semua mazhab, ya, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki itu semuanya sepakat bahwa usia akil balik itu idealnya 15 tahun. Tapi dari penelitian yang ada dari guru kami Ustadz Adrian Lutfi, itu makin kesini akilnya itu makin lambat dan baliknya makin cepat. Contohnya apa? Anak usia 12 tahun, ya, itu sekarang sudah balik, ya, khususnya anak perempuan. Demikian juga anak laki-laki usia 12-13 tahun mereka sudah mimpi basah. Dan sebaliknya usia akil ini malah semakin lama semakin lambat. Kalau saat ini usia akil itu di penelitian anak bisa dikatakan akil atau dewasa itu di usia 27 tahun, ya. Harusnya kalau sesuai dengan proporsi adab dan fitrah, maka akil balik itu harusnya tumbuh bersamaan di usia 15 tahun. Makanya kami di pelaku home education, kami di usia 10 tahun ini anak sudah mulai ditempa. Nanti di usia 15 tahun itu anak-anak ini ketika sudah akil balik, maka kami tidak perlu untuk menafkahi mereka lagi, ya, khususnya anak laki-laki, ya. Jadi untuk
anak laki-laki kalau mereka masih meminta uang kepada kita, itu bukan nafkah tapi sedekah, ya. Jadi untuk adab sebagai value, ya, self value, maka di usia 15 tahun ini harusnya sudah paripurna, ya. Kalau misalnya anak laki-laki tadi berarti dia sudah mulai mandiri. Kalau bisa di kami itu kenapa tadi saya katakan ayah itu raja tega, ya. Itu sejauh 15 tahun itu ayah itu harus mulai tega untuk melepas anaknya keluar, entah ngekos, entah ngontrak gitu ya, entah magang di mana gitu ya. Dan biasanya yang nggak tega itu kan ibu. Nah, ketika ibu ini melepas anak itu biasanya mulai ada rasa kasihan, nanti dia di sana gimana gitu ya. Tapi usia 15 tahun ini idealnya anak itu harus mulai mengembara, merantau atau magang, ya. Nah, ini proporsi adab dan fitrah itu dari usia 0 sampai 15 tahun. Untuk slide terakhir, slide selanjutnya yang belum terakhir ini, ya. Jadi home education itu adalah salah satu produk dari fitrah based education adalah home education, di mana home education berbasis fitrah itu adalah menurut kami adalah kewajiban, bukan pilihan setiap orang tua, ya. Mau orang tuanya sekolahnya anaknya formal, mau anaknya sekolahnya non formal atau homeschooling seperti kami, itu home education itu adalah wajib, bukan pilihan, ya. Jadi bagaimana cara kita mendidik anak dengan fitrahnya di usia 0 sampai 15 tahun yang tadi, maka itu harus kita terapkan, ya, untuk anak-anak kita maupun yang schooling maupun yang sekolah formal. Yang kedua poinnya adalah home education berbasis fitrah ini adalah proses inside out, ya, bukan outside in. Apa maksudnya? Inside out itu adalah kemauan anak untuk mereka belajar, kemampuan anak untuk mereka mandiri, itu adalah keluar dari dirinya sendiri, bukan kita yang memasakkan dari luar, ya. Contohnya, ya, ketika misalnya di usia 0 sampai 7 tahun tadi kita sudah mengenalkan tentang kitabullah, menerangkan kepada anak tentang cinta Allah dan Rasulnya, maka ketika anak itu di usia 7 tahun, ketika dia ingin belajar Quran, ingin membaca Quran, ingin menghafal Quran, maka itu bukan karena orang tua yang menyuruh, tapi karena anak sendiri yang ingin belajar. Nah, ini namanya inside out, ya. Tapi kalau orang tua yang masih menyuruh, itu namanya outside in, ya. Kemudian poin yang ketiga adalah home education itu bukan memindahkan sekolah ke rumah, ya. Jadi kalau di kalangan homeschooling kan banyak yang mereka itu memindahkan kurikulum sekolah ke rumah, padahal home education itu bukan seperti itu, ya. Jadi home education adalah kita memilih untuk mendidik anak secara fitrahnya, mendidik anak dengan tidak mencederai fitrahnya, gitu ya. Lalu yang keempat poinnya adalah anak tidak dinilai dari kemampuan akademik, ya. Rata-rata kan orang tua ini kan kalau menyekolahkan anak itu kan tujuannya di akademik, ya. Padahal kalau di kami itu akademik itu bukan sesuatu yang paling urgent, ya. Justru yang paling urgent itu adalah bukan mereka juara sekolah, tapi bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Karena di luar sana banyak anak-anak yang juara sekolah, ya, anak yang pintar secara akademik, tapi mereka tidak bisa untuk bersosialisasi, tidak bisa mereka untuk mempertahankan diri ketika dibully, ya. Jadi kemampuan anak untuk menjadi dewasa itu lebih penting daripada untuk mengejar hanya masalah prestasi akademik. Lalu yang berikutnya, home education tidak berorientasi pada ijazah, ya. Jadi yang kami lakukan di sini bahwa anak-anak kami ini tujuan untuk bersekolah, tujuan kita belajar itu bukan karena ijazah, tapi karena benar-benar mencari ilmu. Ada salah satu contoh dari guru kami, ya, Profesor yang Wiwi Juwono. Itu beliau anak-anaknya itu ketika mereka selesai kuliah, ijazahnya itu nggak pernah diambil. Karena ketika ditanya sama sekolahnya, kok ijazahnya nggak diambil? Jawabannya, karena saya belajar di sini bukan untuk mencari ijazah,
tapi saya belajar di sini karena cari ilmu. Ya, jadi ijazah itu bukan tujuan utama kita dalam pendidikan. Lalu yang berikutnya, home education bukan untuk menghindari biaya sekolah, ya, karena kita tahu sendiri ya, biaya sekolah ini kan, apalagi yang swasta itu kan mahal, ya. Dan kalau kami jujur aja memang di home education ini masalah biaya itu sangat relatif banget ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bisa mahal, bisa murah ya tergantung kebutuhan kita. Kalau mau mahal ya berarti tiap hari manggil guru les ke rumah gitu ya, itu pasti biayanya mahal. Tapi bagi kami yang belajar seperlunya, ya, kalau kami kan di homeschooling itu tidak mempelajari semua mata pelajaran, tapi kami hanya mempelajari apa-apa yang perlu diajarkan ke anak. Yaitu bedanya ketika ujian nanti ya. Nah, ujian itu kami persiapan untuk, kalau dulu kan ada istilahnya UAS ya, ujian akhir sekolah itu, atau UAN, ujian nasional itu. Kami persiapan ujian nasional itu 1 bulan sudah cukup, ya, tidak perlu belajar sampai 6 tahun. Ini kalau di home education ya. Lalu yang berikutnya, home education tidak terobsesi membantu anak super, tapi menerima anak sebagai anugerah yang tuntas di masa akil balik. Ya, yang tadi ya, di usia 15 tahun target kita anak sudah akil balik secara bersamaan. Dan yang terakhir, nomor 8, orang tua ketika melaksanakan home education itu harus relax ya, harus optimis, sabar, dan yakin dengan proses yang dijalani, dengan terus belajar dan mengambil diri. Jadi kami di home education ini yang belajar tidak hanya anaknya saja, tapi orang tua terus belajar ya. Karena namanya parenting itu tidak ada sekolahnya di formal ya. Parenting itu ya kami belajar dengan komunitas-komunitas, dengan buku-buku ya, karena tidak ada kelas parenting yang secara resmi diwajibkan sama pemerintah, tapi orang tua yang harus mengupgrade diri untuk belajar tentang parenting. Oke, next, slide selanjutnya. Ini tentang peran peran ayah dan ibu. Ini karena waktu sudah mau jam 8:30 ya, nanti bisa dipelajari ya. Jadi perannya ayah itu apa, perannya ibu itu apa. Nah, yang terakhir, dalam dalam jalur pendidikan Fitra Based Education itu ada beberapa 3 macam pintu ya. Yang pertama yang umumnya itu adalah akademis, yang tengah tuh yang merah. Jadi yang akademis ini ya hampir sama seperti pendidikan formal yang lain. Jadi kita kalau akademis itu berarti anak-anak kita memang bakatnya di dunia akademisi. Entah dia menjadi guru, entah dia menjadi dosen, entah dia menjadi profesor, menjadi peneliti, yaitu fungsinya di akademis. Nah, kalau anak kita memang bakatnya di dunia akademis, maka wajib bagi anak kita itu adalah ijazah. Ya, kalau yang sekolah formal kan pasti udah dapat tuh ijazahnya, tapi bagi teman-teman yang homeschooling itu kita biasanya menempuh ijazahnya itu dengan cara mengikuti PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang nanti ada ujian paket ABC ya. Jadi anak kita kalau memang dunianya nanti dia memang bakatnya di akademisi, ya maka ijazah itu wajib. Lalu yang kedua adalah profesional. Jadi profesional ini anak kita bakatnya di dunia profesional. Contohnya seperti yang tadi saya katakan di dunia fotografi, ya, di dunia desainer, atau seperti saya di dunia penulisan, programmer, dan sekarang ini kan banyak ya profesi-profesi yang tidak memerlukan ijazah. Ya kan, seperti fotografer, desainer, penulis, programmer ini kan nggak perlu ijazah. Nah, biasanya kita perlunya sertifikasi ya. Jadi kalau untuk profesional, untuk anak-anak kita yang bakatnya di beberapa macam bidang tadi, itu ijazah tuh bukan sesuatu yang harus dikejar. Nah, yang kita kejar adalah keahlian kita ya di bidang tertentu. Kalau bisa itu dapat sertifikasi dalam pemerintah itu ada namanya BNSP ya. Untuk kita mendapatkan sertifikasi layak kita menjadi seorang profesional. Atau
kalau kami itu biasanya untuk belajar di profesional itu ada namanya maestro ya. Dari maestro itu seperti misalnya anak kami yang belajar fotografi ke Abi Darwis. Nah, ketika Abi Darwis itu mengeluarkan sertifikasi ya karena beliau seorang maestro, maka sertifikasi dari maestro ini pasti akan sangat berharga. Nah, jadi untuk anak-anak profesional, ijazah itu bukan sesuatu yang dikejar, tapi kita mengejarnya di dunia profesional dengan cara mendapatkan sertifikasi. Yang terakhir, untuk jalur pendidikan adalah entrepreneur. Ya, di entrepreneur itu ya kita tahu sendiri banyak anak-anak yang putus sekolah, anak yang tidak lanjut sekolah, ya, anak yang drop out. Ternyata mereka bisa juga jadi entrepreneur. Kenapa? Ya karena entrepreneur itu nggak perlu ijazah. Ya, jadi di dunia entrepreneur atau di dunia wirausaha, ya, maka ya kita tidak perlu mencari ijazah, tidak perlu mencari sertifikasi. Yang kita perlukan ya portofolio, ya. Karena entrepreneur kan kalau dari guru bisnis saya, Coach Ridwan Abadi itu mengatakan bahwa bisnis itu hanya sebuah jalan, ya. Tujuan kita di entrepreneur itu nantinya sebagai apa? Sebagai investor. Maka dengan kita menjadi entrepreneur yang sukses, ada portofolio gitu ya, sehingga banyak orang yang tertarik untuk menjadi investor. Nah, sampai akhirnya kita kalau dalam circle korporasi itu ya tujuan akhir kita itu di entrepreneur itu bukan kita menjadi direktur ya, tapi kita adalah menjadi pemegang saham. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur, investor, pemegang saham ini tidak diperlukan ijazah, tidak diperlukan sertifikasi. Ya, jadi untuk kita mengenal anak kita nanti mau masuk di dunia mana, ya wallahu a'lam. Ya, tugas kita sebagai orang tua hanyalah mendampingi, membersamai, apakah nanti dia menjadi seorang akademisi, menjadi profesional, menjadi entrepreneur, itu nanti Allah sudah berikan gifting, sudah Allah berikan pilihan, tinggal bagaimana kita memandu anak-anak kita untuk mencari atau menemukan bakatnya, insya Allah. Baik, mungkin itu dari saya ya, sudah 8:30. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bisa dibantu moderator atau langsung saya baca sendiri? Boleh, Pak Iko, langsung saja di direct sama Pak Iko. Ini tim juga sedang perjalanan pulang juga. Nah, ini nanti sambil tetap didengarkan sama tim. Nanti mungkin di jam 9-an bisa ditutup gitu aja. Nanti insya Allah moderator bisa tetap gabung di jam 9. Oke. Saya mulai dari pertanyaan paling awal ya. Yang pertama ini dari Rahmahani ya. Untuk pertanyaan pertama adalah untuk yang tadi menggunakan fitrah berbahasa, baiknya cuma satu bahasa saja. Tapi kadang juga bahasa sekalipun itu sudah biasa campuran bahasa Indonesia, Jawa, kadang Indonesia, kadang Inggris di beberapa kata. Nah, kalau nggak sengaja campur bahasa itu gimana ya? Nah, untuk kasus yang campur-campur seperti ini itu pun terjadi di keluarga saya ya. Jadi bukan berarti kalau kita itu belajar bahasa cinta ya atau anak itu diajarkan tentang satu bahasa, maka bukan berarti terleks kalau Jawa ya Jawa tok gitu ya. Nggak masalah kan kita ada translasi bahasa ya. Misalnya kalau saya orang Malangan ini kan, kalau anak saya yang usia balita ya, usia di bawah 7 tahun, dia ke saya itu kalau bisa dibilang bicaranya ya bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya kita lihat kosakatanya ya campuran Jawa juga gitu. Misalnya ketika anak bilang Abi aku mau maem. Nah, maem ini kan bahasa Jawa ya, bukan bahasa Indonesia. Nggak masalah seperti itu ya. Intinya sih bahasa cinta itu adalah bahasa yang kita antara anak dan orang tua serta lingkungan itu memahami bahasa itu. Yang tadi saya sebutkan kan kasusnya itu bahasa cinta yang diajarkan ini gapnya terlalu jauh gitu ya. Yang tadi saya sebutkan itu ada satu kasus yang di komunitas kami, ini anaknya lama di luar negeri karena dia ditugaskan di sana suaminya ya.
Kemudian ketika pulang ke Indonesia, karena anaknya ini sudah terbiasa di luar negeri, bapak ibunya walaupun sama-sama orang Indonesia tapi tidak pernah mengajarkan bahasa Indonesia sama sekali, maka ketika anak ini pulang ke Indonesia usianya sekitar 5 tahunan ya waktu itu ya, anaknya itu stres. Karena apa ya, itu tadi di sekolah dia bicara sama temannya bahasa Indonesia, dia nggak paham, dia bahasanya cuma ngertinya bahasa Inggris aja ya. Jadi ini gapnya terlalu jauh. Tapi kalau misalnya bahasa campur-campur yang tadi ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahkan ada bahasa Inggrisnya gitu ya, dikit-dikit, little I can gitu ya. Itu nggak masalah gitu ya. Yang penting bahasanya itu dipahami, diterima, baik di ayah, ibu, anak, dan juga lingkungan. Baik ya, untuk pertanyaan pertama sudah clear ya, Mbak Rahmahani ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Lalu yang kedua, dari Mas Ramadan Ali ya, moderator. Mau tanya Pak Igo, apa yang bisa menjamin laki-laki disuruh mengembara di usia 15 tahun? Karena, sebentar, karena sekarang zamannya udah edan. Apa malah nggak membuat si anak kena pergaulan bebas? Kira-kira penerapannya seperti apa? Nah, untuk anak laki disiapkan mereka merantau atau mengembara di usia 15 tahun, ini kan nggak sekujuk-kujuk gitu ya, nggak sekonyong-konyong. Tapi kita siapkan itu sejak usia 7 tahun ya. Makanya tadi ketika kita mengenal fitrah bakat itu usia 7-10 tahun itu dia sudah mulai dikenalkan dengan beragam bakat. Nanti usia 10-12 tahun dia sudah pematangan bakat. Nah, usia 12 sampai 15 tahun dia sudah ajak dengan bakatnya. Nah, kalau kami kan mengenalkan maestro itu kan tidak ke sembarang maestro ya. Pasti kita harus tahu dulu maestronya itu agamanya apa, akhlaknya seperti apa, apa namanya, circle-nya itu siapa saja gitu ya. Sehingga kita ketika menitipkan anak kita untuk merantau, untuk magang di tempatnya beliau, ya beliau akan se-value dengan kita ya. Jadi untuk anak misalnya nanti terjerat pergaulan bebas dan sebagainya, ya itu kan harus ada pondasi awal tuh ya. Karena kita kalau untuk magang itu ada tahapan-tahapannya, nggak sekedar tiba-tiba anak dilepas gitu aja ya. Kenapa sih kalau misalnya kita ambil contoh ya, kenapa kalau sekarang ini banyak sekali pergaulan bebas yang terjadi? Karena orang tua tidak menyiapkan anak untuk hidup di luar sana dengan pondasi yang kuat gitu. Contoh apalagi misalnya di pesantren ya. Di pesantren itu kan secara agamanya sudah cukup lumayan kuat gitu ya. Karena di sana dididik agama, dididik tauhidnya, syariatnya gitu ya. Tapi ketika mereka keluar dari pesantren, itu justru anak-anak pesantren itu kalau mohon izin malah lebih ganas gitu ya. Ya karena apa? Karena pondasinya nggak kuat ya. Karena mereka di pesantren itu selama ini melihatnya hanya sesama jenis ya. Kan kalau di pesantren kan rata ya laki-laki laki aja, perempuan perempuan aja. Nah ketika di luar sana ya begitu melihat dunia ini yang bebas ya mereka lebih mudah untuk tergoda. Jadi pondasinya harus kuat dulu ketika magang, ketika mulai merantau di usia 15 tahun, maestronya harus tepat ya, nggak bisa ke sembarang maestro. Nanti ketika usia anak di 14 tahun ke atas itu, kan kalau dari fase yang tadi kan sahabat Ali itu mengatakan anak itu jadikan sebagai apa? Sebagai sahabat ya, bukan sebagai raja lagi, bukan sebagai tawanan, tapi lebih ke sebagai sahabat ya. Kalau untuk anak perempuan yang tadi kan di fase pendekatan itu misalnya anak perempuan di usia akil balik ini lebih didekatkan kepada ayahnya. Supaya apa? Supaya ketika anak perempuan ini ketika mengenal lawan jenis, karena dia sudah dekat dengan ayahnya, maka yang menjadi cinta pertamanya adalah ayahnya. Ya, bukan orang lain, bukan laki-laki lain. Sehingga ketika ada laki-laki lain yang berusaha untuk merebut hatinya, ya, kalau sesuai syariat kan apa yang dikatakan, kalau kamu memang berminat sama aku, berminat serius sama aku, ya bilang sama ayah. Ya kan harusnya kan begitu. Kalau pendidikannya benar. Ya, jadi seperti itu gambarannya. Jadi tidak seujuk-ujuk, tidak sekonyong-konyong, tapi ada tahapan-tahapannya.
Lalu untuk berikutnya ada dari Mbak Nina Hardiana ya. Izin bertanya, saya memiliki sepupu perempuan usia 9 tahun tetapi ibunya sudah wafat. Seharusnya di usia begitu kan dia lebih dekat dengan ibunya. Adakah saran untuk ayahnya tentang bagaimana sebaiknya dia mendidik anaknya? Mengingat sampai sekarang pun ayahnya belum menikah lagi dan si anak susah dekat dengan tante-tantenya maupun sepupu yang lain. Nah, jadi ini kalau misalnya kita ambil contoh bagaimana Nabi Muhammad itu kan ketika beliau kecil sudah ditinggal sama ayah ibunya, ya. Uh, tapi untuk apa namanya ibunya itu kan beliau mendapatkan sosok ibu dari Halimatus Sa'diyah, dari ibu susunya, ya. Dan untuk sosok ayahnya dia dapatkan dari kakeknya Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib wafat, didapatkan sosok ayah dari Abi Talib, dari pamannya. Maka ketika misalnya ada kasus di mana ada seorang anak yang dia kehilangan ayah atau kehilangan ibunya, maka harus dicarikan sosok yang bisa menggantikan, ya. Jadi ketika misalnya kita nggak ada sosok yang di dekatnya untuk digantikan, makanya itu perlunya komunitas, ya. Kalau kami kan di Hebat ya, yang komunitas parenting home education tadi, kami banyak menjadi ayah angkat, menjadi ibu angkat gitu ya. Kenapa? Karena sosok ayah dan ibu ini sangat penting sekali sehingga ayah itu mendapatkan sehingga anak mendapatkan role model gitu ya. Role model ayahnya, role model ibunya, meskipun orang tuanya sudah tidak ada. Ya. Jadi kalau saran saya untuk yang tadi memiliki sepupu usia 9 tahun, yaitu makanya ya kenapa kita harus belajar parenting. Ya kalau misalnya ayahnya nggak belajar parenting kan akhirnya ya nanti khawatirnya si anak yang usia 9 tahun ini, yang usia punya perempuan dan dia nggak punya sosok ibu, maka sentuhan feminitasnya akan berkurang, ya. Dan boleh jadi ini nanti ketika tidak dicarikan segera solusinya, benih-benih LGBT itu bisa terjadi. Maka saran saya itu tadi, coba dicarikan sosok ayah, sosok ibu, kenalkan misalnya dengan komunitas parenting, sehingga ada ayah angkat, ada ibu angkat. Yang penting dia intinya adalah mendapatkan sosok ayah dan sosok ibu. Kalau di sini sudah ada ayahnya, berarti bagaimana dia mencari sosok ibu untuk role model, belajar tentang feminitas. Baik, ini sudah selesai semua ya untuk 3 pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Bagaimana, moderator? Atau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Baik, ini moderatornya mungkin juga masih perjalanan. Intinya, saya simpulkan bahwa home education itu adalah sesuatu yang wajib bagi para orang tua. Kalau di sini untuk para sahabat siaga, berarti bagaimana nanti teman-teman ketika menikah itu sudah mulai belajar parenting, ya. Karena belajar parenting itu bukan soal mendidik, ya. Mohon maaf, karena belajar parenting itu bukan mendadak, tapi harus mendidik, ya. Jadi kita harus persiapkan lebih dini bagaimana kita nanti ketika berkeluarga, bagaimana ketika kita nanti punya putra putri, sehingga jangan sampai teman-teman nanti ketika berkeluarga itu kenal dengan berbagai macam teori parenting, tapi karena nggak punya basic, nggak punya value keluarga, sehingga semua metode parenting dicoba, sehingga jadi mabuk parenting. Yang jadi korban siapa? Ya anak-anak kita. Ya seperti yang contoh kasus tadi itu, anak dieksplor terlalu dini karena ada terkena virus golden age gitu ya, yang itu padahal ya tagline-nya susu, bukan karena anaknya ingin pintar dan sebagainya, tapi supaya susunya laku. Ya, jadi saran saya kepada sahabat siaga, terus belajar parenting, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah,
karena sekolah parenting itu tidak ada kewajibannya, ya, tidak ada program dari pemerintah, tapi harus kita yang proaktif untuk mencari sendiri. Selamat belajar menjadi ayah bunda yang baik untuk anak-anak kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk moderator dan peserta hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.